Halo teman-teman semua, selamat datang di kelas akuntansi, belajar akuntansi mudah dan menyenangkan. Oke, di video kali ini adalah video bagian kedua untuk kasus pembukuan pada lembaga pendidikan tinggi. Jadi di pertemuan yang hari ini atau di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menginput seandainya ada mahasiswa yang membayar SPP di awal semester atau bisa juga di akhir semester tergantung dari bagaimana kondisi atau SOP yang berlaku di kampus atau di lembaga teman-teman atau tempat bekerja teman-teman. Oke, saya kembali ke sini dulu. Oke, di pertemuan sebelumnya atau di video sebelumnya, teman-teman bisa cek di pojok kanan atas bahwa ada kasus atau kita punya mahasiswa dengan dua jurusan. Ada S1 akuntansi dan D3 akuntansi. Nah, di awal semester sebelum proses pembelajaran dimulai atau sebelum kuliah dimulai, mahasiswa membayar SPP kepada kampus atau kepada bagian akuntansinya atau ke bagian keuangan dalam sebuah organisasi. Nah, kasusnya seperti ini. Oke, pada awal semester, mahasiswa melakukan pembayaran SPP sebelum masuk di tahun pembelajaran 2023-2024. Mahasiswa yang membayar pada tanggal 31 Agustus 2023 diantaranya ada Budi dengan jurusan S1 akuntansi dan Yana dengan jurusan D3 akuntansi. Nah, karena Budi dan Yana membayar, maka kita akan menginput secara keuangan bagaimana perlakuan ketika mahasiswa membayar SPP ke kampus. Baik, oke, ini kasusnya kita langsung membuka aplikasi manager.io untuk menginput pembayaran SPP yang dilakukan oleh Budi dan Yana untuk satu semester. Oke, jadi ini tampilan dari aplikasi manager.io kita yang sudah kita setting di video sebelumnya. Teman-teman bisa nonton nanti di video sebelumnya sebelum masuk ke video yang hari ini atau video yang ini. Oke, nah kita kembali lagi ke kasus teman-teman. Oke, di mana Budi jurusan S1 akuntansi membayar SPP pada tanggal 31 Agustus 2023. Bagaimana cara menginputnya? Oke, kita kembali ke aplikasi. Kita mulai dengan kasus si Budi dulu. Oke, pada aplikasi manager.io, untuk menginput ketika mahasiswa membayar SPP akan dimulai dari membuat faktur penjualan atau membuat kwitansinya. Caranya bagaimana? Oke, kita pertama menggunakan kasus Budi. Budi jurusannya adalah S1 akuntansi. Oke, kita kembali ke aplikasi. Hal pertama yang kita lakukan adalah membuat faktur penjualan atau membuat kwitansi yang menunjukkan berapa nilai yang akan dibayar oleh si Budi. Oke, kita klik faktur penjualan. Oke, kita buat faktur penjualan baru. Nah, tanggalnya disesuaikan dengan tanggal bayar atau hari si mahasiswa membayar SPP-nya. Oke, kita kembali dulu ke kasus teman-teman. Oke, Budi membayar pada tanggal 31 Agustus 2023. Berarti sesuai dengan hari ini 31 Agustus 2023. Kemudian di sini di aplikasi nah ini kita pilih pada, kemudian pilih waktu jatuh tempo, misalkan dia bayar hari ini. Kita samakan dengan tanggal bayarnya. Kemudian setelah itu jangan lupa dicentang. Setelah itu, pilih pelanggannya atau pilih mahasiswa yang membayar SPP-nya. Jadi yang bayar tadi namanya Budi, S1, NIM-nya ada S1124. Kita pilih. Kemudian di sini di bagian jasa, karena Budi ini membayar SPP, di bagian jasa kita tulis SPP. SPP apa? S1 akuntansi. Tinggal kita pilih. Nilainya 4 juta secara otomatis. Nah, di bagian kuantitas ini kita hilangkan. Kita hapus kuantitas yang tadi. Kemudian di bagian bawah, di sini kita buat judul khusus. Karena di kampus, biasanya ketika kita bayar SPP namanya kwitansi, bukan faktur. Di sini tinggal kita tulis kwitansi. Kwitansi gitu ya. Kwitansi. Setelah itu kalau sudah dirasa lengkap, tinggal kita klik buat. Maka akan muncul ini kwitansi, berupa tagihan SPP dari si Budi. Nah ini kita berikan ke Budi. Kemudian Budi melihat bahwa ini nilai yang dibayar adalah 4 juta. Dibayar oleh si Budi. Ketika Budi bayar, kita kan terima uang.
maka tinggal kita buat penerimaan baru. Oke, nah kita klik buat penerimaan baru untuk menerima uang yang dibayar oleh si Budi. Oke, kita klik buat penerimaan baru. Oke, misalkan dia bayar hari ini tanggal 31. Oke, kemudian centang referensi. Oke, nah kemudian yang ini di bagian masuknya apakah dia secara transfer atau dia bayar cash ke bagian keuangan lembaga atau institusi. Oke, kita misalkan dia bayar secara tunai, kita pilih cash. Oke, setelah itu kita klik buat. Oke, nah kemudian ini sudah ada bukti penerimaan dari pembayaran si Budi. Kalau seandainya kita kembali ke faktur penjualan, di bagian yang ini akan lunas teman-teman. Karena si Budi sudah membayar SPP tagihan SPP-nya. Nah, kayak gitu teman-teman ya. Oke, jadi sudah selesai untuk menginput pembayaran SPP dari si Budi. Oke. Nah, berikutnya, kita kembali ke kasus yang kedua. Di mana kasus yang kedua, kita punya mahasiswa namanya Yana, jurusan D3 Akuntansi membayar SPP. Bagaimana cara menginputnya? Caranya sama dengan proses menginput pembayaran yang dilakukan oleh si Budi. Oke, kita kembali ke aplikasi. Oke, kita masuk ke faktur penjualan untuk menginput proses pembayaran yang dilakukan oleh mahasiswa yang kedua, yaitu si Yana. Oke, kita klik faktur penjualan. Oke, kemudian buat faktur penjualan baru atau kita buat kwitansi baru gitu. Berikutnya di sini pilih pada misalkan hari ini dia bayar tanggal 31 juga berdasarkan kasus. Oke, dipilih tanggalnya. Setelah itu referensi jangan sampai lupa dicentang teman-teman, karena ini menunjukkan kita sudah menginput berapa kali urutan dari transaksi yang dilakukan oleh sebuah lembaga. Oke, kita klik. Kemudian di sini kita pilih Yana. Oke, Yana D3 dengan NIM D3123. Oke, kita pilih Yana. Oke, kemudian yang ini karena Yana bayarnya SPP, oke kita pilih SPP. Oke, Yana tadi jurusnya D3, maka di sini pilih D3 sesuai dengan NIM si Yana. Oke, nah di bagian kwitansi kuantitas, ini kita hapus. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini sama seperti yang tadi di bagian judul khusus kita tulis kwitansi. Oke, nah kalau sudah seperti ini dirasa yakin sudah benar, maka klik buat. Nah, muncul tuh tagihannya si Yana. Kemudian Yana bayar. Ketika Yana bayar, maka kita input penerimaan. Oke, bagaimana caranya? Oke, di sini klik buat penerimaan baru. Atau boleh juga dengan menggunakan menu penerimaan sama. Oke, misalkan untuk mempermudah. Oke, misalkan tadi sudah kita menggunakan menu yang ini, sekarang kita coba menggunakan menu penerimaan. Oke, nah kita klik menu penerimaan. Oke. Nah, setelah itu, buat penerimaan baru. Oke. Nah, misalkan diterima pembayaran si Yana tanggal 31 Agustus 2023. Jangan lupa untuk mencentang referensi. Oke. Siapa yang bayar? Oke, yang bayar misalkan pelanggan atau mahasiswa namanya Yana. Oke. Kemana uangnya masuk? Misalkan dia bayar langsung di bagian keuangan. Oke, masuk ke kas besar perusahaan. Oke, kemudian di sini kita pilih piutang. Oke, nah sekarang tinggal kita lihat fakturnya, faktur yang kedua. Oke, berapa yang dia bayar? Misalkan Yana bayarnya 3.500.000 sesuai dengan SPP untuk D3 akuntansinya. 3.500.000. Oke, kalau sudah dirasa benar maka klik buat. Oke, jadi kita punya penerimaan dari pembayaran si Yana. Oke, 3.500.000. Nah, misalkan sekarang kita mau cek nih apakah sudah lunas atau belum. Oke, kita cek faktur penjualan. Oke, nah kemudian kita pilih pembayaran yang dilakukan oleh Yana atau faktur atau kwitansi dari si Yana. Kalau kita tampilkan di sini sudah lunas, berarti sudah selesai teman-teman. Oke, jadi itu gampang sekali teman-teman untuk menginput proses pembayaran. Nah, di video berikutnya kita akan menginput bagaimana ketika mahasiswa baru masuk dan membayar. Satu, ada pendaftaran, yang kedua SPMA, dan yang terakhir adalah SPP untuk mengikuti proses pembelajaran di semester atau di tahun pembelajaran 2023-2024. Oke,
Nah, jadi video untuk pembayaran selesai teman-teman. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Kalau misalkan videonya bermanfaat, teman-teman boleh klik tombol share dan dibagikan ke sahabat atau teman-temannya yang membutuhkan bagaimana proses penyusunan laporan keuangan. Nah, bagi teman-teman yang ingin request video berikutnya, boleh ditulis di kolom komentar teman-teman ya. Semoga bisa dibuatkan. Terima kasih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.